Selamat pagi Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Vivien Pangaribuan. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi materi analisis penerapan materi modul 2 matematika ini untuk PPG. Jadi di dalam modul PPG itu atau kegiatan tagihan di LMS yang perlu kita upload adalah analisis penerapan materi ya. Nah untuk modul 2 itu muatannya adalah muatan pelajarannya matematika. Pertama-tama, Bapak Ibu kita pilih dulu materi yang sulit dari KB yang ada di dalam modul. Nah, saya memilih materi yang sulit itu saya ambil dari KB 2 yaitu geometri. Dan materinya saya memilih keliling lingkaran dan luas lingkaran. Karena murid saya masih mengalami kesulitan dalam memahami keliling lingkaran dan luas lingkaran. Nah, selanjutnya kita informasikan KD dari materi itu, KD 3 dan KD 4, kemudian tujuan pembelajarannya. Setelah itu, kita analisis lingkungan belajar peserta didik kita. Nah, kalau saya mengajar di kelas 6, jadi peserta didik saya itu ada dalam tahap perkembangan kognitif pada tahap operasional konkret. Lalu yang kedua, murid saya berada pada generasi Z, yaitu yang lahir antara tahun 1995 sampai dengan 2010, dengan karakteristiknya terbiasa dengan berbagai aktivitas dalam satu waktu yang bersamaan dan menginginkan segala sesuatu serba cepat, tidak bertele-tele, dan tidak berbelit-belit serta mandiri. Kemudian, peserta didik berada pada tahap pubertas. Yang keempat, peserta didik berbeda dalam gaya belajar dan hambatan belajar. Kemudian analisis materi pembelajaran. Yang pertama, saya analisis materi sulit tadi ya, yaitu peserta didik belum mengetahui bagian-bagian lingkaran seperti jari-jari, diameter, juring, tembereng, dan keliling. Yang kedua, peserta didik belum memahami konsep mendapatkan V atau asal-usul V. Yang ketiga, peserta didik sulit membedakan antara jari-jari dan diameter, sehingga sering salah dalam mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan keliling dan luas lingkaran, terutama bagian dari keliling atau luas lingkaran, misalnya keliling 1/4, 1/2, 3/4 lingkaran, begitupun dengan luasnya. Nah, untuk analisis materi pembelajaran, Bapak Ibu sesuaikan ya kesulitan murid-murid dengan materinya. Kemudian kita kaitkan antara materi pembelajaran dengan hasil analisis lingkungan belajar peserta didik. Nah, untuk saya yang pertama, guru menanamkan konsep tentang bagian-bagian lingkaran melalui benda-benda yang ada di lingkungan rumah. Contohnya roda sepeda. Jadi bendanya ada, nah roda sepeda, nah kita kaitkan konsep lingkaran tadi dengan benda konkret sesuai dengan usia anak SD yaitu pada tahap operasional konkret. Lalu yang ketiga ya, yang keduanya saya skip dulu. Yang ketiga, guru membuat video pembelajaran yang dapat diakses setiap waktu melalui YouTube channel guru. Lalu yang keempat, guru memilih atau menyajikan media belajar dari benda-benda yang terdekat dengan siswa atau tersedia di rumah. Nah, yang kedua ini tadi ketinggalan, guru mengajak siswa untuk menemukan rumus keliling lingkaran dan luas lingkaran. Nah, Bapak Ibu, saya mau jelaskan untuk kaitan antara materi pembelajaran dengan hasil analisis lingkungan belajar peserta didik itu harus berkesinambungan atau harus nyambung. Jadi materinya apa harus nyambung dengan situasi kondisi siswa real pada saat itu. Sehingga dari kaitan ini yang keempat ini kita bisa menentukan pengajaran kita. Nah, pengajaran HOTS yang saya pilih harus sesuai dengan kompetensi keterampilan 4C, yaitu creativity, critical thinking, collaboration, dan communication. Nah, untuk creativity, kegiatannya seperti ini. Secara individu, peserta didik mengukur keliling benda dan jari-jari serta diameter benda. Nah, ini kegiatannya agar mereka itu berkreativitas.
Lalu kegiatan yang kedua untuk critical thinking, peserta didik menemukan V dengan kegiatan membagi keliling lingkaran dengan diameter. Jadi mereka menemukan sendiri, guru tidak memberitahu berapa V dari benda tersebut atau berapa V dari keliling lingkaran itu, tapi peserta didik menemukan sendiri V-nya dengan melakukan kegiatan kreativitas yang di awal. Lalu untuk communication, tahap yang ketiga ini, dalam kelompok peserta didik dipersilakan untuk melaporkan hasil kegiatan. Jadi mereka bisa dilatih untuk keterampilan berbicara di depan forum. Selanjutnya untuk collaboration, peserta didik menggali hasil temuan mereka dengan cara berdiskusi dalam kelompok. Nah, jadi mereka berkolaborasi. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan analisis. Nah, Bapak Ibu apabila ada pertanyaan mengenai analisis ini, bisa kirimkan pertanyaannya di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga sukses menjalani PPG dan tetap semangat. Dan patuhi prokes 5M. Salam sehat. Terima kasih.